البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin, tidaklah menimpa seorang muslim baik berupa nasab. Nasab itu adalah kehausan. Nggak perlu pakai ini. Wala wasabin, yaitu apa? Rasa penat. Wala hammin, ataupun kegundahan. Wala hazanin, kesedihan. Wala adza, ataupun gangguan apapun. Sementara al-adza, kata Syekhul Islam, mutlaqul adza qaul, yaitu gangguan berupa ucapan, diejek orang, dihinakan orang, ditertawakan orang. Maka itu semua adalah apa? Akan menghapuskan dosa-dosa. Wala ghammin, ataupun juga apa? Gham, sama kegundahan. Tapi untuk kalau untuk apa? Kalau gham itu adalah untuk masa yang sekarang. Kalau hazan itu masa lalu. Kalau ham itu masa yang akan datang. Kalau ham itu yang masa sekarang ya. Ham masa sekarang. Kalau hazan masa lalu. Kalau gham itu yang akan datang. Ini alal khilaf, sebagian membalik. Sebagaimana kita lihat di definisi yang disebutkan para ulama, sebagian membaliknya. Terus hatta syaukatu, tertulis demikian. Enggak apa-apa, karena di sini hatta bukan lagi apa itu? Bukan lagi dia sebagai harfu jar di sini, tetapi dia sekedar apa? Sekedar harful ataf. Maka syaukah dia ma'tuf kepada fa'il. Syaukati. Kalau di sini tertulis syaukatu. Kalau syaukati memang itu yang lebih apa? Lebih jelas karena dia apa? Setelah hatta itu memang majrur, harfu jar. Tapi barang siapa dia mengirab dengan hatta syaukatu seperti yang di sini, maka hatta dia tidak beramal sekarang. Sekedar sebagai apa? Harfu ataf. Yushakuha, yang menusuk dirinya, sampai bahkan duri yang menusuk dirinya. Ini makna yang bebas. Soalnya kalau kita balik malah bingung. Duri yang kita hantam dengan kaki kita, gimana? Bahasanya susah sekali. Sudah duri yang menusuk kita dah. Karena dohir dari bahasa Arab sekarang ini justru dia sebagai maf'ul bihnya, kita yang berbuat. Terus apa itu? Illa kafarallahu biha min khotoyah, kecuali Allah akan menggugurkan, menutup kesalahan-kesalahan dia. Kafara, menutup. Muttafaqun alaih. Wal wasab ay al marad. Wasab di situ diartikan sakit. Tapi seringnya adalah yang para apa? Syurah mengartikan wasab itu adalah ta'ab, yaitu penat. Emang kalau orang Yaman sendiri bilang ana ta'ban, maksudnya adalah aku sedang sakit. Ta'ban. Iya. Itu makna yang lain lagi, yang marok syubhatnya besar. Ada rajul ta'ban. Kalau yang lebih parah biasanya bilang ada rajul korban. Wah, rusak. Korban tuh. Lagi itu. Iya, ini kembali ke gaya bahasa. Tayyib. Dari hadis ini kita mendapatkan faidah, yaitu kabar gembira dari Rasulullah SAW, bahwasanya setiap musibah itu akan menghapus dosa. Setiap musibah itu akan menghapus dosa. Ini kabar gembira yang bagus. Kenapa? Sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Syarah Sahih Muslim, tidak ada seorang muslim pun yang pernah lepas dari yang semacam ini, lepas dari musibah. Semuanya jelas akan mengalami musibah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia dalam keadaan dia itu penat. Seumur hidup itu selalu penat. Maka tidak ada orang yang selamat dari musibah. Pasti ada musibah itu setiap harinya. Tapi ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Maka ternyata musibah itu menghapus dosa-dosa dia. Kemudian faedah yang kedua adalah syarat fadilah ini adalah al-Islam. Makanya Rasulullah tidak mengatakan mayusibu ahadan, tapi al-muslim. Menunjukkan apa? Syarat
seseorang itu dihapus dosanya dengan musibah adalah apa? Keislaman. Adapun orang kafir tidak mendapatkan janji ini. Kenapa? Karena seorang muslim yang baik, kalau dia tertimpa musibah, dia akan merunduk kepada Allah, dia akan kembali kepada Allah dan bertobat. Tapi kalau orang kafir, Allah Ta'ala mengatakan apa? Famastakanu lirabbihim wa ma yatadarraun. Mereka telah kami timpakan musibah-musibah, tapi tidaklah mereka itu mau apa? Tidak mau merunduk dan tidak mau merendahkan diri kepada Allah. Itu orang kafir. Kemudian di antara faedah yang lain adalah apa? Bahwasanya al-masaib mahma saghurat fa innaha tukaffirud dzunub. Bahwasanya musibah walaupun dia itu terlalu kecil, itu juga bisa menghapus dosa-dosa, walaupun tentunya sesuai dengan kadarnya. Makanya Rasulullah sampai mengatakan apa? Hatta syaukah, sampai bahkan duri. Ini termasuk musibah yang paling kecil. Itu pun terasa sakit di kulit kita, tapi itu untuk menghapus dosa kita. Dan dari sini ada jawaban terhadap pertanyaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika Allah Ta'ala berfirman apa itu? May ya'mal su'an yujza bih. Barang siapa mengamalkan kejelekan, dia pasti akan dibalas. Sementara apa? Maka begitu mendengar kalimat ini, mendengar ayat ini, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Ya Rasulullah, qad ja'at qasimatud dhahr." Wahai Rasulullah, telah datang perkara yang mematahkan belakang kita, mematahkan tulang belakang kita. Karena tidak ada seorang pun dari kita yang tidak punya kejelekan. Berarti apa? Pasti kita akan kena bencana ini. Maka Rasulullah mengatakan, alam tansib, alam tahzan. Apakah engkau itu pernah merasa penat? Pernahkah engkau itu merasa sedih? Kemudian mengatakan, bala ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, fatil kahadi. Maka inilah dia. Jadi hukuman dari Allah itu bisa berupa apa? Kesedihan, rasa penat. Itu semua adalah hukuman. Kalau itu sudah ditimpakan kepada hamba, nanti di akhirat dia akan apa? Datang dalam keadaan bersih. Tidak lagi mengalami apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, apa itu? Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa mengamalkan walaupun sekecil dzarrah kejelekan, dia pasti akan melihat. Tapi apa? Alhamdulillah dia di dunia sudah apa? Sudah dihapus dosa-dosanya, sehingga di akhirat tidak lagi perlu melihat itu. Jadi ayat tadi umum, dia dikhususkan dengan dalil-dalil yang lain. Baik, ilahuna wallahu ta'ala a'lam.